tapi tidak setinggi dengan nilai ekspor kita. Jadi memang periode Januari-Agustus 2025 ini Indonesia mencatatkan surplus hampir 30 miliar US dollar. Ini juga surplus yang dapat dikatakan berturut-turut dalam lebih dari 60 bulan terakhir, bahkan tertinggi dibandingkan surplus kita di tahun 2022 pasca Covid. Dan komponen surplus terbesar memang dari sektor migas, sekitar 41 miliar US dollar. Sedangkan sektor migas sendiri kita memang defisit karena memang kita melakukan importasi yang cukup besar untuk kebutuhan dalam negeri. Nah, untuk secara umum memang kalau kita lihat di sini ekspor non migas kita didukung oleh produk masih CPO dan bahan bakar mineral dalam hal ini untuk produk-produk pertambangan. Namun yang cukup signifikan adalah peningkatan untuk di industri di besi dan baja. Jadi tadi disampaikan Pak Seto, memang ini dampak dari kebijakan hilirisasi yang diambil oleh pemerintah Indonesia dan terlihat dari kinerja perdagangan kita yang menempatkan produk industri besi dan baja dalam top 3 dari ekspor nasional kita ke dunia. Nah, bagaimana dengan hubungan kita dengan pemerintah RRT juga cukup baik. Itu tadi disampaikan Pak Seto, memang untuk proses dari hulu ke hilir untuk produk stainless steel sendiri itu terhubung dengan supply chain dari Indonesia dengan China, sehingga peningkatan ekspor kita non migas bahkan lebih dari 8% itu ke RRT. Kemudian dengan Amerika Serikat sendiri, meskipun mereka menerapkan kebijakan tarif Trump yang cukup signifikan di periode keduanya, namun demikian ternyata secara data peningkatannya cukup besar, yaitu bahkan lebih dari 20%. Kemudian pasar 3 terbesar kita di India, meskipun mengalami penurunan, tapi India tetap menjadi top 5 dari negara tujuan ekspor kita. Yang keempat adalah Jepang dan kemudian Malaysia. Nah, dari impornya sendiri, memang kita total impor mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, hanya sebesar 2%. Namun demikian untuk non migasnya hampir mencapai 5%. Nah, bagaimana konstruksi produk-produk impor kita umumnya adalah mesin dan peralatan mesin, karena memang kita paham bahwa banyaknya investasi-investasi baru khususnya untuk pembangunan pabrik electric vehicle dan juga pembangunan smelter yang membutuhkan barang modal atau dalam hal ini mesin dan peralatan listrik lainnya, serta otomotif ternyata juga cukup besar karena memang banyaknya investasi produk EV dari China yang masuk ke Indonesia.